bilangin ya, kalau ceramah jangan ngomong politik. Emang saya ngomong apa dari tadi? Yang namanya politik di masjid itu wajib dibahas. Politik keumatan dan politik strategis. Yang tidak boleh saya mengkampanyekan partai saya, itu nggak boleh. Atau saya mengkampanyekan karena saya nyalek atau saya jadi bupati, saya nggak boleh. Bapak harus larang. Nggak boleh calon bupati ngomong kampanye, itu nggak boleh. Itu namanya kampanye pribadi. Tapi harus dikatakan pilih pemimpin yang beragama Islam, itu wajib. Makanya Jakarta kita bisa menang, walaupun si Ahok modalnya 20 triliun Pak, menang. Karena nggak bisa ngerebut kepemimpinan, maka ibu kota dipindahin. Ya, ini serius. Ini salah satu kondisi umat Islam adalah lemah dalam perspektif dan mentalitas berpolitik. Politik itu wajib di masjid. Kalau enggak jangan pakai Quran Anda hidup. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Orang Islam itu harus menyeluruh. Adalah saya kedatangan ke sini tentu seumur hidup baru hari ini saya ke sini. Kalau dalam logika orang bermasyarakat, tentu kedatangan seorang yang katakanlah boleh dibilang tidak rutin dalam jangka yang panjang, mestinya ada semacam satu keinginan untuk menyerap ada apa dengan si Alfian datang ke sini. Ya, jadi saya harus mengapresiasi karena kepulangan itu berbondong-bondong, ya. Apakah masyarakat tidak tahu, apakah mereka musafir yang sedang lewat, jadi bermobil-mobil sedang mampir lalu sekarang pulang. Saya tanya pada Bapak, yang pulang itu musafir yang lewat atau orang-orang yang masyarakat sini Pak? Masyarakat sini, kan ini jadi pertanyaan. Ya, artinya saya tahu, bukan saya menyoal dalam artian tidak terima, cuma kan gua ini udah didatengin ke sini gitu. Berarti kan diumumin gitu. Kalau udah diumumin lalu kok pada ninggalin, ada apa? Ini kan perlu ditanyakan dulu, karena ini kebiasaan kita bahwa sebetulnya kita sering belum tahu duduk persoalan, sering mempersepsi seseorang dengan persepsi opini yang dibuat oleh aparat, opini yang dibuat oleh media. Ini salah satu bagian daripada semangat tema kita pagi ini. Saya akan mengajak para jamaah semua, kita akan membicarakan menata barisan umat Islam. Jadi umat Islam hari ini adalah umat mayoritas yang harus menanyakan apakah kita hari ini menjadi umat yang mulia, dimuliakan, atau umat yang dihinakan atau akan dihabisi. Karena sejak reformasi, sejak tahun 98, 97, 98 sampai hari ini sudah lebih dari 60.000 pribumi muslim yang dibunuh. Dan saya berani untuk menyatakan dialog tentang detailisasi dan catatan-catatan di mana saja mereka mati, di mana saja mereka dibunuh. Dan di negeri ini kita tidak pernah boleh mempertanyakan. Ya, yang paling dekat misalnya 323 anak-anak di bawah 5 tahun yang mati gagal ginjal. Ya, Bapak, saya pikir itu Pak, kenapa saya menyoal ketidakikhtiaran untuk menyimak dulu? Karena kedatangan saya tentu dirancang oleh panitia. Sementara tuan-tuan yang jadi tokoh di sini tidak datang dulu, tidak duduk dulu. Duduk dulu dong, dengar dulu, baru ente punya respon. Jangan nggak datang cuma dengar dari belakang, ini kebiasaan dan ini akan menjadi hal yang tidak positif untuk masyarakat kita yang semakin terpuruk. Ya. 323 anak di bawah 5 tahun meninggal dunia karena gagal ginjal. Saya yakin bapak-bapak sini sekolah lah. Ginjal manusia itu kalau baru umur 5 tahun tuh masih mentong top. Mulai agak lemah tuh kalau usia 40 tahunan ke atas. Pertanyaannya gitu, ada apa? Jadi kalau boleh saya bilang pada pertemuan pagi ini, para jamaah, mari saya ajak semua untuk menyimak. Nanti kita punya tanya jawab tentang apa-apa yang mungkin kita bicarakan. Saya diberi waktu sampai jam 6 lewat 5 menit atau 10 menit. Maka waktu yang diberikan tidak saya komplain, tidak saya persoalkan, tapi ya mungkin memang jadi lucu gitu, datang jauh-jauh dipatok, dibanderol gitu kan, padahal yang datang aja udah pulang kan gitu. Jadi akhirnya nih gue datang sebenarnya diniatin nggak sih sama pengurus masjid? Ya, itu kan pertanyaan juga buat saya, dan itu tentu yang salah adalah saya. Yang paling enak menyalahkan diri sendiri, kalau menyalahkan orang lain nggak ada yang mau introspeksi diri. Baik, saya akan mulai. Judul kajian kita pagi ini adalah menata barisan umat Islam. Langkah sadar dalam menghadapi situasi kebangsaan kita hari ini. Mengapa?
Umat Islam ini selalu disalahkan dan dikalahkan. Sudah berapa kali para pemilik hak untuk berangkat haji tidak berangkat karena uang mereka itu sudah lunas. Kalau kita bandingkan saja dengan sebuah negara yang usianya baru 2 tahun yang bernama Afghanistan. Afghanistan di bawah kepemimpinan Akhundzada tahun kemarin, tahun 2022 itu bisa mengembalikan ONH. Bukan artian dikembalikan lalu mereka tidak berangkat. Mereka berangkat, ternyata menurut kalkulasi hitungan pemerintah Afghanistan, uang haji mereka itu berlebih. Dikembalikan sebanyak $515 dengan ekuivalen dengan 7 juta rupiah. Sekarang masyarakat kita ada yang daftar haji nunggunya 70 tahun. Ada yang 45 tahun, ada yang 30 tahun. Ya. Coba kalau sekarang usia dia 50 tahun, lalu harus nunggu 45 tahun. Jadi di negeri ini saya ingin katakan dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan masyarakat pribumi, apalagi masyarakat muslim, para aparat di banyak posisi, para birokrat di banyak posisi, kerjanya kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kira-kira omongan saya benar apa salah? Ini kan persoalan. Kenapa tuan-tuan belum duduk baik-baik, menyimak baik-baik, sudah pulang duluan? Ayo kita ngobrol. Jadi kajian kita pada kali ini kita coba rujuk dalam Al-Quran. Allah berfirman surat 61 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai engkau orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan barisan yang tertata rapi. Tahukah Bapak Ibu sekalian, di negeri ini pertumbuhan gereja itu 466% per tahun. Pertumbuhan masjid cuma 64%. Masa sih sudah kedatangan si Alfian lu kagak mau duduk dulu dengerin dulu gua ngomong? Ya. Apa Anda mau kalau ada acara yang penting bicaranya rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, rukun sholat itu mah anak ibtidaiyah. Kita sudah harus bicara akhbariyatul ummah fikul waqi. Ya. Ada 200.000 pasukan Kristen bersenjata. Tahu nggak Bapak-bapak semua? Saya sudah kompromi, saya konfrontir ke Mabes Polri. Tapi yang dikejar-kejar Ustadz terus. Dikit-dikit teroris, memang ada di mana terorisnya? Ya, mudah-mudahan Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf ibu saya buka. Ini biar ibu lihat. Kita belajar. Karena saya jadi nggak enak, bingung. Saya diemin. Kecuali kalau mereka dikasih layar bisa nonton sekalian. Jadi yang pertama, umat Islam selalu disalahkan dan dikalahkan. Politik kita kalah terus. Pemimpin Islam tidak pernah bisa menang. Kalau ikut jalur Islam mesti akan kalah. Bukan kalah tapi dikalahkan. Dan kedua, kita tidak pernah merancang kemenangan. Kenapa kalau di masjid nggak boleh ngomong politik? Siapa yang larang? Kenapa kalau di gereja boleh ngomong politik? Ini persoalan serius. Di masjid itu wajib bicara politik, terutama politik keumatan dan politik strategis. Tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu, di negeri ini 72-80% sertifikat tanah sudah di tangan orang-orang Cina. Kapan umat akan tahu keadaan ini kalau tidak mendengarkan dari ulama-ulama dan mubalik-mubalik tokoh-tokoh pergerakan yang menekuni konstelasi geo keumatan, konstelasi fikul waqi? Ini adalah persoalan kita. Ustadz kok ngomong-ngomong di masjid ngomong tanah, memang jadi makelar tanah? Ya enggak lah, saya nggak ada urusan dengan begituan. Apakah Bapak Ibu tidak membayangkan kita ini 88% sampai 90% Muslim di Indonesia, tapi tanahnya hampir di atas 80%, kurang lebih dari 72% itu dimiliki orang Cina. Terbayang nggak suatu waktu kita diusir, Pak? Ini kan persoalan serius. Jadi saya mempertanyakan tadi bukan marah, Bu, yo ente kok nggak memanfaatkan sih? Manfaatin dong, si Alfian itu sudah datang, ayo ngobrol. Mungkin Bapak Ibu belum kenal saya ini narasumber resmi negara. Saya memberikan pembekalan 2 kali di Wantanas, Dewan Pertahanan Nasional. Saya pernah jadi wakil ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat, bagian wakil ketua daripada Komite Dakwah Khusus. Ya. Saya anggota Majelis Fatwa dan Pusat Kajian Dewan Dakwah Pusat. Jadi saya datang ini bukan ecek-ecek, bukan demonstran yang teriak-teriak di atas panggung. Ya, jadi kan lucu, berarti lu nggak kenal gua, main pulang aja. Itulah hari ini orang sering memberikan persepsi tentang sesuatu berdasarkan media mainstream atau berdasarkan gosip. Bapak tahu gosip? Digosok-gosok makin sip. Kita nggak tahu persoalan. Jadi hari ini saya tanya dulu para jamaah,
Kita tadi diamanatkan oleh Pak Edi sampai jam 6 lewat 10. Sekarang kita mau sesuai dengan jam 6 lewat 10 atau kita selesaikan sampai setengah 7 atau lebih sedikit. Kayak artinya jangan pulang lagi. Karena tadi sudah lebih dari 5 saat saya lihat kan, saya nengok dan saya langsung duduk. Terus sengaja saya duduk sambil liatin. Saya buru-buru ke belakang tuh pengen lihat langsung, bukan kata orang. Dan orang yang di samping saya yang katanya ketua mantan DKM pun ikut pulang. Yo kalau dia ada alasan kan bisa bisik, Ustadz saya mau ke dokter, cucu saya sakit, kan enak. Ini kan bicara adab. Kalau ada orang tamu, dalam bahasa adab taklim wa ta'lim, itu ada yang namanya adab para ulama, adab pada guru. Kalau yang pernah mondok tahu itu. Apa susahnya sih, Ustadz afwan ya saya pamit dulu. Hatta berbohong itu urusan dia, tapi jangan nyelonong aja kayak kedebongan kanyut. Sementara kalau dibegitukan oleh anak muda marah. Maaf ya Pak, orang tua kan kalau diperlakukan tidak sopan oleh anak muda marah. Tapi kalau orang tua tidak sopan, siapa yang negor? Ini saya bicara, katakan jangan kita pernah menjadi khadimul baitullah, kita pernah jadi pengurus atau kita jadi tokoh di masyarakat, tetapi ternyata kita tidak mencerminkan orang yang mempunyai penghayatan Islamiyatul hayat. Yang kedua, umat Islam ini mayoritas tetapi tidak beridentitas. Banyak yang malu menegaskan komitmen keislamannya. Contoh, saya tidak tahu, saya kurang berkenalan dengan lingkungan di sini, tapi saya percaya bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini pernah hadir dalam acara. Kalau di Lampung itu, kalau orang diundang pernikahan namanya apa? Kalau di Jawa Tengah namanya jagong. Kalau di Betawi namanya kondangan. Kalau di sini apa, Pak? Nah, pokoknya gitulah. Di hotel, pernah kan? Pernah hadir kan Pak? Menghadiri pernikahan di hotel. Bapak saya tanya, orang banyak kan makan diri apa duduk? Siapa yang ngajarin? Kenapa nggak disiapkan? Nyewa gedungnya 200 juta, saya pernah kok nikahin anak nyewa bangku cuma 4.000. Kenapa tidak disiapkan kursi? Iya betul, saya tidak ingin berdebat dengan Bapak. Mari kita belajar memahami, ini urusan pendidikan Pak. Anak-anak kecil kita, anak-anak duduk yang rapi, tangan dilipat, cuci tangannya, baca doa dan baca. Ini saya tidak ingin berdebat dengan pribadi Bapak. Kita bicara bahwa kita beragama Islam. Identitas seorang Islam menunjukkan keislaman dimanapun dia berada. Kita menyoal ibu-ibu yang tidak berjilbab, tapi kadang-kadang pengurus masjid jalan-jalan kemana-mana itu lututnya, pahanya kemana-mana. Aurat laki-laki itu pusat sampai lutut. Saya kadang-kadang malu berjalan dari mana ketemu pengurus masjid, baca Qur'annya bagus, kemampuan agamanya mendalam, gelarnya pun profesor doktor, tapi jalan kemana-mana itu sampai hampir kelihatan tuh ujung pahanya. Itu membuka aurat itu artinya mempertegas bahwa dia telah sampai pada pemahaman yang sangat lemah. Dan hadis Rasulullah, barang siapa orang yang mengumbar auratnya, maka dia orang di hari akhirat nanti malaikat akan Allah menugaskan malaikat untuk meneteskan timah mendidih di bagian aurat yang diumbarnya, muttafaqun alaih. Saya hari ini tidak sedang menuding pribadi orang. Saya ingin mengatakan mengapa umat Islam begitu lemah. Ternyata kita memang mayoritas tidak beridentitas. Sekarang kalau jujur bapak-bapak di sini, apakah masih ada istrinya kemana-mana nggak pakai jilbab? Saya nengok ke antum terus agak susah nih. Ini di masyarakat sekitar An-Nur ini ada nggak tokoh-tokoh masyarakat yang agamanya Islam yang juga pengurus masjid yang dikenal sebagai orang yang fasih dengan bahasa agamanya, istrinya tidak berjilbab, masih ada nggak? Saya nggak nyebut nama, cuma nanya ada atau tidak. Nah itu pertanyaan, Anda ngajarin apa sama istri Anda, sama anak perempuan Anda? Oh itu urusan pribadi, itu sekuler. Hukum syariat itu tergantung pada masa balik. Seorang perempuan itu menstruasi, seorang laki-laki itu bermimpi. Menutup aurat buat perempuan itu fardu ain, wajib sama dengan sholat. Kenapa Bapak marah kalau anaknya nggak sholat, tapi Bapak tidak marah anaknya tidak berjilbab? Ini terus terang Pak, saya ingin katakan, saya bukan sedang menyerang pribadi, saya tidak berdebat dengan Bapak ini. Saya ingin mengatakan, pembahasan kita hari ini menata barisan umat Islam. Mengapa perlu ditata? Ternyata umat Islam ini mayoritas, tanda kutip, tidak beridentitas. Contoh, di Bekasi ada komplek perumahan, ya, warga Kristennya nggak sampai, kepala keluarganya nggak sampai 14 kakak, tapi gerejanya 7. Kenapa di komplek yang perumahan warga Kristen yang cuma 14 kakak, gereja? Kenapa? Pejabat-pejabat Kristen mereka membela agama ketika menjabat. Di kita kalau rajin ke masjid baru kalau udah pensiun. Apa saya salah ngomong? Apa saya nyindir-nyindir? Enggak kan?
Kita baru berani bilang bela Islam, bela Islam. Setelah pensiun, dulu Bapak punya jabatan kemana? Ini kan satu fakta yang ingin saya katakan, mengapa kita hari ini membincangkan menata barisan umat Islam. Yang ketiga, umat Islam ini adalah secara umum mayoritas bermental minoritas. Kita selalu disebut-sebut toleransi. Orang lain Natalan, kita yang pusing, hari kita yang bertengkar. Kenapa kita nggak pakai lakum dinukum wal yadin? Ya, punya warung, punya toko, punya restoran, ketika musim Natal semuanya pakai Sinterklas. Alasannya biar dagangannya laku. Ya, ini kan satu fakta bahwa kita hidup sebagai muslim, identitas kita identitas situasional. Kalau ke masjid nutup aurat, tapi kalau di jalan itu pahanya kemana-mana. Laki-laki nggak boleh Pak, kelihatan paha depan umum Pak. Tapi saya sering bertemu pengurus masjid, tokoh masyarakat, tokoh ormas Islam, jalan kemana-mana petang-tang poteng-teng, alasan jogging, itu pahanya kemana-mana. Bapak marah dengan saya ngomong begini? Ini kan fakta Pak, ini ajaran Islam. Antum udah pada tua, umur dan 60, saya juga udah mau 60, umur saya bukan muda. Jadi ternyata kita ini umat Islam tetapi tidak menjiwai Islam pada hal-hal yang sebetulnya harus menyatu dengan diri kita. Soal tadi pernikahan, saya tidak ingin menyalahkan. Pertanyaan saya, itu pelajaran dari mana? Kadang-kadang saya malu, saya datang kalau acara kondangan gitu, hajatan gitu, ketemu tokoh jilbabnya panjang, fasih dengan tangan kiri. Ustaz Alfian, entar bagaimana? Datang nggak nanti? Astagfirullah. Saya tidak bilang dosa Pak, saya nggak bilang hukumnya. Maka kalau begitu keadaannya, mari anak-anak taman kanak-kanak diberhentikan pelajaran adab makan. Bapak punya cucu sekolah di taman kanak-kanak, anak-anak duduk yang rapi, cuci tangannya, makan duduk. Lalu kenapa anak-anak PAUD, anak-anak SD, anak-anak TK makannya diajarkan duduk tangan kanan, cuci tangan, baca doa, lalu bapaknya, lalu kakeknya makan sambil diri, jalan-jalan tangan kanan kiri sambil ngobrol. Saya sekali lagi tidak sedang memvonis siapapun, saya cuma mau numpang tanya, itu dari mana pelajarannya? Ada yang saya omongin kenyataannya, Ustaz. Nah ini harus kita atur introspeksi, jadi jangan tersinggung. Kita ini berkumpul hari ini, saya menyampaikan satu tema, menata barisan umat Islam. Kita ini mayoritas, kita punya undang-undang dasar 45, pasal 29 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak untuk, ayat 2 ya, ayat pertama, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Tahukah Bapak Ibu sekalian, jilbab di Indonesia itu baru diperbolehkan tanggal 16 April tahun 1991. Anak-anak sekolah umum maksud saya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi se-Indonesia yang perguruan seperti UI, ITB, IPB, itu masa-masa tahun 90, 89, nggak boleh pakai jilbab Pak. Ya, jadi kalau Bapak mau berdebat dengan saya, Bapak introspeksi dulu, bener nggak? Tahun itu memang nggak boleh. Sekolah umum itu kalau berjilbab itu diusir. Itu perintah resmi dari Koldenhof sebagai pejabat Kementerian Pendidikan bidang pendidikan dasar dan menengah. Jadi umat Islam ini memang mayoritas lama sekali telah dihinakan. Kita tidak boleh menunjukkan identitas. Mengucapkan assalamualaikum saja jadi bahan tertawaan. Ya, ini penting saya sampaikan buat para jamaah bahwa hari ini saya bukan sedang ngomel, bukan sedang marah-marah Pak, cuma mau ngajak yuk kita hitung. Kalau pertumbuhan gereja 466% per tahun, sementara pertumbuhan masjid cuma 64%, kalau pakai logika, kalau kita begini terus kira-kira gereja dengan masjid banyakan mana? Makanya ini harus kita jujur, bukan berarti saya sedang marahin kita, enggak. Ini kita enggak. Kenapa? Karena kita kaum muslim ini masjid bagus. Berapa persen sumbangan dari masyarakat? Jangan masjid bagus, bikin panitia bikin proposal yang bagus, lalu minta kemana-mana. Harusnya kan pertama rapat panitia masing-masing bilang, saya 10 juta, saya 5 juta, saya 2 juta, saya 1 juta. Nah, panitia rapat pertama saja terkumpul 115 juta, baru nyari uang kemana-mana. Maksud saya dengan omongan saya ini berarti kita bisa, kalau memang begitu caranya, apalagi ada masjid yang uang kotak amal Jumat itu ada yang 40 juta setiap Jumatan ada Pak. Buat apa diumum-umumkan? Kalau perlu langsung dibuat. Kami dengan uang kas kami sebanyak 790 juta, maka tiap bulan kami akan mengirimkan 50 juta untuk menyumbang pembangunan masjid di sebelah sana. Kenapa nggak ada program nyumbang bangun masjid yang belum jadi-jadi?
hanya untuk dibangga-banggakan, diumum-umumkan tiap hari Jumat. Emang duit lo? Ini terus terang Pak, saya ingin katakan, masjid itu kadang-kadang, saya pernah 10 tahun Pak, jadi ketua Majelis Syuro Masjid Tangerang Raya. Ya, bukan saya sedang, wah gagah, tidak. Jadi kita punya masjid bagus, nanti kosong, udah. Di mana tempat remaja masjid? Mana pengurusnya yang ada sekarang? Antum. Di mana kantor sekretariat remaja masjidnya? Ada kantornya, ada tempatnya, ada orangnya, ada pengurusnya. Bagus. Di mana kantor pengajian ibu-ibu? Ibu kan paling rutin tuh. Itu namanya tempat belajar, bukan kantornya, beda. Kantor dengan ruang belajar itu penting. Di mana kalau ada tamu lewat, musafir lewat, dikasih tidurnya di mana? Nah, itu pertanyaan, kenapa nggak dibuat? Maksud saya bukan berarti saya menuntut itu dan ini. Kita kadang-kadang orang mau sholat nggak bisa masuk, digembok. Iya, bukan di sini. Saya sedang berbicara, jangan lalu baper begitu. Saya bukan sedang baper ini. Ya, ini pada baper-baper nih, Bapak ini baper gitu ya. Orang saya nggak ngurus pribadi Bapak, saya nggak nyerang pribadi antum. Saya bicara umum. Pertumbuhan gereja 466%. Itu persoalan umum umat kita, bukan saya lagi bicara Masjid An-Nur. Nah, oke ya, berikutnya adalah lemah di banyak bidang, terutama ekonomi dan politik. Ya. Bapak tahu, Ibu tahu bahwa ekonomi kita lemah itu bukan takdir, tapi dilemahkan. Tahukah keberadaan yang namanya retail? Maka di Sumatera Barat, terutama di Kota Padang, itu tidak ada Indomaret dan Alfamart. Ya, yang belum tahu, Anda silakan ke Sumatera Barat, terutama Kota Padang, tidak ada Indomaret dan Alfamart. Nol. Kenapa? Riset dari Fakultas Ekonomi perguruan tinggi yang ternama di Indonesia, keberadaan satu pusat perbelanjaan yang namanya Anda tahu kan, itu merusak dan mematikan 12 warung Pak Haji. Nah, perbincangan seperti ini, Mbok, ayo kita ngobrol, jangan pulang buru-buru, Bang. Kita ngobrol nih gimana anak-anak kita, bagaimana remaja masjid kita, bagaimana ke depannya. Nah, yang keempat ini adalah kita punya persoalan serius, apalagi bidang politik. Ustadznya siapa? Ustadz Raffian Tanjung. Bilangin ya, kalau ceramah jangan ngomong politik. Emang saya ngomong apa dari tadi? Yang namanya politik di masjid itu wajib dibahas. Politik keumatan dan politik strategis. Yang tidak boleh saya mengkampanyekan partai saya, itu nggak boleh. Atau saya mengkampanyekan karena saya nyalek atau saya jadi bupati, saya nggak boleh. Bapak harus larang. Nggak boleh calon bupati ngomong kampanye, itu nggak boleh. Itu namanya kampanye pribadi. Tapi harus dikatakan pilih pemimpin yang beragama Islam, itu wajib. Makanya Jakarta kita bisa menang, walaupun si Ahok modalnya 20 triliun Pak, menang. Karena nggak bisa ngerebut kepemimpinan, maka ibu kota dipindahin. Ya, jadi serius. Ini salah satu kondisi umat Islam adalah lemah dalam perspektif dan mentalitas berpolitik. Politik itu wajib di masjid. Kalau enggak jangan pakai Quran Anda hidup. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Orang Islam itu harus menyeluruh. Pengurus masjid syarat cuma 2. 1, orangnya tertib ibadahnya. 2, hanya takut pada Allah. Kenapa semua beban urusan negara ini yang salah satu umat Islam, yang salah FPI? Lalu sekarang FPI dibubarkan, salahnya apa? Apa Pak menurut Bapak salahnya FPI dibubarkan? Membunuh orang, korupsi, anak FPI merampok. Kan kita nggak bisa jawab. Jadi kita sering diperlakukan dengan sangat sadis dan kejam. Kita tidak pernah punya alasan karena kita semuanya telah mengambil posisi ABS. Tahu ABS Bang? Asal badan selamat, yang penting gue nggak kena. Coba kalau kita bela, bisa. Dan mungkin dengan adanya kedatangan saya hari ini, nanti ada tanya jawab, kita selesai nanti 8:30 ya. Jam 6 lewat 15 saja, nambah 5 menit aja, jangan lama-lama ya. Kalau kelamaan nanti akhirnya kapok gitu ya. Ya, panjang sekalian, mudah-mudahan dipahami bahwa memang saya datang dengan penuh banyak akumulasi kegundahan yang menurut saya kita perlu bicara sebagai bentuk kebersamaan kita. Kita perlu bincangkan, dan kalau hari kita belum bisa bicara banyak, minimal nanti pengurus masjid ya, Ustadz antum sabar, Pak Edi, fenomena eksodus pulang itu menurut saya tidak wajar. Saya harus berani ngomong karena saya sudah hampir 40 tahun jadi aktivis dakwah. Ya kan? Logikanya sederhana deh. Andai kan kalau yang datang ke sini mau balik kondang, kira-kira pada pulang nggak? Enggak kan? Itu berarti logikanya berarti jadi kepulangan itu ada sebab akan kedatangan si penceramah. Itu logika sederhana.
Ya, jadi saya tidak dalam posisi marah, bukan baper. Ini sebagai fakta, kondisinya sangat serius. Nah, berikutnya terakhir. Kita perlu membuat barisan, bukan kerumunan. Ada 25 poin yang pernah disampaikan oleh Aib Saifullah Fattah, seorang ahli intelektual politik yang punya pengalaman banyak, diantaranya adalah memenangkan Jokowi. Aib itu pernah memenangkan Jokowi di Jakarta, ya. Karena keahlian analisanya, dan akhirnya kemudian dia menyesali, kemudian masuk dengan beberapa koreksi, 25 koreksi politik umat Islam, kesalahan umat Islam. Apa yang dia bilang? Yang pertama, umat Islam itu sering bikin kerumunan tapi tidak bikin barisan. Nah, untuk itu saya tidak bahas karena poinnya banyak. Ini saja kita baru bagian pertama. Lalu apa yang perlu kita tata? Pada pertemuan hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu mudah-mudahan bisa menangkap ekspresi saya yang sangat ekstatik itu, yang agak emosional itu. Sebetulnya saya menyayangkan sekali gitu. Kita tidak sama-sama duduk, kita bahas, kita bincangkan, karena kita bertanya-tanya. Sekarang saja misalnya ini anak-anak kecil nih, ya. Ini termasuk merebut masjid ya, bagian masjid ya, bukan? Sekarang coba yang di luar pengurus masjid ada berapa remajanya yang ikut dengar ceramah saya? Enggak ada, dan bukan hanya di sini Pak. Saya ke Aceh pun kemarin begitu. Saya ke Medan pun begitu. Jadi harus jadi pertanyaan ketika Allah berfirman wal yaksal lazim min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim wal yataqullah wal yaqulu qaulan sadida. Jadi generasi-generasi remaja itu tidak terlibat dalam pemahaman persoalan-persoalan keumatan. Bukan salah mereka juga, karena memang mereka tidak mendapatkan pengkondisian. Nah, kita masuk bagian kedua, apa yang harus kita lakukan? Karena kalau kita jawab ke mengapaan kita lebih bisa bermusuhan dengan saudara sendiri. Masa ormas Islam, tokoh pemuda ormas Islam malah sibuk jagain gereja, malah sibuk bubarin pengajian Ustadz Anan Ataki, ya? Masa ormas Islam kerjaannya bubarin pengajian? Nah, ini kan begitu. Bukan kata saya Pak, tapi kata media. Nah, sekarang kita masuk bagian pertama. Apa yang perlu kita lakukan? Mari kita mulai membahas judul utama kita, menata barisan umat Islam. Yang pertama, kita perlu menata hati dan keluarga. Bagian ini mungkin bukan saya yang akan banyak menerangkan. Nanti ada Ustaz Edi dan kawan-kawan untuk membahas tazkiyatun nafs. Cuma Rasulullah pernah mengatakan kepada kita, ala innal jasadi mudghah wa ma saluhat saluha jasadu kulluhu wa ma fasadat jasadu kulluhu ala wa huwal qalb. Dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila dia sih masa sebelum nikah lagi kan gitu ya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Kalau hati kian bersih, berfikirnya jadi jernih, kan gitu ya. Dikenal siapa namanya itu? Oh, terkenal, ibu-ibu sukanya sampai ke langit. Sekarang setelah beliau menikah, ibu-ibu bencinya sampai ke neraka. Ya. Saya tidak berlebihan. Ya, dulu kan siapa orang yang tidak berbondong-bondong ingin ke Geger Kalonggirang, tidak berbondong-bondong ingin mendengar nasihat Agim yang begitu teduh, yang enggak. Kalau saya kan memang gaya Petamburan. Ya, saya emang gaya nektar kan. Tapi kan walaupun Bapak Ibu mencoba menyimak apa yang saya sampaikan, benar juga nih. Kita harus introspeksi diri. Mumpung masih ada kurang lebih 2 minggu ke depan kita Ramadan, ayo disiapkan tema-temanya. Datangkan guru-guru yang punya mutu, dan yang paling penting latihkan remaja untuk bertausiah. Karena tausiah Ramadan itu kan ada yang kosong sama sekali, ada yang penuh sama sekali. Kalau penuh sama sekali mempengaruhi kas keuangan masjid. Udah, anak-anak remaja disuruh maju. Ntar berikan hadiah, misalnya apa? Belikan buku 1. Kok ini kasih. Menjadi remaja di akhir zaman, cari ke toko buku, kan bisa juga di online. Buku-buku ini paling harganya nggak sampai 40.000, 50.000. Maksudnya sebagai pengurus masjid, lakukan kegiatan-kegiatan yang punya daya pancar edukasi. Jangan hanya rutinitas, dan rutinitas itu biasanya membosankan. Nah, baik, mari kita masuk bagian ini. Menata diri dan keluarga. Yang pertama, menata hati. Yang berikutnya, menata kebersamaan. Saya wajar mempertanyakan, karena saya ini kan perjalanan saya ini sekitar lebih dari 700 km sampai ke sini. Lebih, bahkan hampir 1000, karena kan saya dari Solo ke Banten ke sini, itu kan jauh Pak. Sampai di sini ditinggal kabur, ditinggal pulang menjemaahnya.
Kan saya berasa Pak, namanya saya, oh berarti ini nggak diumumin apa nggak tahu gitu, bukan marah, bukan. Ya, nggak ada yang marah dari tadi. Ya. Kan diumumin dari sebelum sholat. Oke, pulang. Saya pikir kan ada juga bekas mantan ketua DKM. Mbok yang ngomong kayak sama gua, orang duduk samping gua tadi. Pak, saya permisi dulu ya, kan enak gitu ya. Ini kan artinya apa? Bahwa kita tidak sampai kepada wilayah kesatuan hati. Padahal yang namanya orang beriman wal mu'minin wal mu'minatin kalbunyanuhum yasduhum ba'duhum ba'd. Bahkan Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita ini kan udah pengajian terus menerus, dengar khutbah Jumat terus menerus, Maulid Nabi, Isra Mi'raj terus menerus. Masa nggak nyantel bahwa kita bersaudara? Kalau saudara Bapak dengan saya bersaudara, kita udah kenal begini. Lalu saya lagi ceramah, Bapak pengen ke toilet kan paling acung tangan kan? Ya, nggak main pergi aja. Nah, ini sebagai catatan bahwa kita perlu menata kebersamaan. Yang ketiga, menata keluarga samawa. Apa samawa? Nah, pertanyaan sekarang, ada di mana keluarga samawa itu? Saya ingin katakan dengan berat hati, yang ada hari ini keluarga yang seolah-olah samawa. Bapak kelihatan cerah ceria, padahal di rumah Bapak udah nggak dianggap oleh anak sama istri. Tahu saya, Bapak dianggap karena Bapak waktu dinas dulu uangnya banyak, sering ngasih uang belanja dan beli bonus. Ketika Bapak pensiun di rumah terus, kadang-kadang makan pun nggak disiapin. Bapak nggak usah ngaku Pak, nggak usah ngaku, itu fakta. Ya. Iya, kemesraan tidak muncul di saat keluarga itu sudah berjalan 30-40 tahun. Padahal dalam Islam itu harus dijaga. Jadi kalau saya sedang bersama istri saya tuntun. Kalau saya duduk makan, kadang-kadang saya suapin. Nggak harus, justru kalau yang remaja malah nggak boleh, orang belum nikah kok. Ya. Karena ada hadis Nabi. Barang siapa seorang laki-laki dalam kesempatan tertentu dia duduk bersama makan dengan istrinya, lalu dia menyuapkan ke mulut istrinya makanan, itulah diantara tanda laki-laki yang soleh. Ya pernah nggak Bapak nyuapin istri sekarang? Enggak kan? Malu udah tua. Loh. Saya nggak baca dalil ngarang-ngarang, Pak. Bapak boleh cek nanti. Kalau untuk nomor hadis nanti Ustaz Adi Hidayat bisa nyebutin nomornya. Ya, jadi clear ya. Mudah-mudahan hari ini setelah kita nanti menjelang dialog dan pulang, Bapak-bapak yang dengar saya nggak pakai tersinggung. Ini nggak ada tersinggung. Kita sedang berpikir supaya Masjid An-Nur ini sesuai dengan namanya, cahaya, memancar. Nah, yang kedua, apa yang perlu kita tata? Menata hubungan dengan orang-orang terdekat. Yang pertama dengan sanak famili. Dalam pengalaman saya pribadi maupun pengalaman bermasyarakat, ternyata orang kadang-kadang kakak beradik saja tidak bersapaan puluhan tahun. Saya tidak mengatakan Bapak ya, menurut pengalaman Bapak bergaul, ada nggak yang begitu Pak? Nah, makanya, kenapa bisa begitu? Hidup cuma sekali, mati sudah pasti. Hidup cuma sekali, mati pasti, tapi tidak akur kakak dan adik. Sebabnya nggak jelas. Ujung-ujungnya sih pengen menguasai harta warisan, biasa begitu. Itu saya udah pelajari, dan kadang-kadang pelakunya ustadz. Maksudnya bukan saya, tapi orang yang dikenal tokoh agama. Saya ingat satu hari saya mengisi pengajian ibu-ibu. Itu jamaah itu menangis. Ustadz, bapak saya kan sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Rumah di Jakarta itu kalau dijual harganya sekitar 24 M. Kita berkeluarga, ada adik 3, kakak 2, tapi salah satu anak almarhum itu jadi ustadz terkenal, semua warisannya diambil. Ternyata kalau udah urusan harta, nggak ada saudaranya, nggak ada ustadz, nggak ada urusan dengan ustadz. Nah itu penting kita bangun di sini. Ayo kita tata kebersamaan dengan sanak famili. Terus apa? Menata sesama komunitas warga. Paling tidak pagi ini kita sudah berjumpa, nanti jamaah yang sempat berjumpa dengan teman-teman tadi yang bapak-bapak yang pada buru-buru pulang, coba ditanya. Tadi kenapa Pak buru-buru pulang? Supaya tidak suuzon kan? Kalau suuzon kan salah. Wah kok nggak suka Alfian tuh ngomongnya politik. Aku nggak suka. Saya udah dengar itu di banyak kesempatan. Padahal lu belum dengar, kita belum ngobrol, kita belum tukar pengalaman. Oh saya masuk penjara, iya Pak, 4 tahun Pak polisi. Tapi Bapak kan belum tahu kasus saya apa. Kasus saya yang pertama menerangkan bahaya penjajahan Cina. Saya terangkan bagaimana penguasaan tanah. Saya terangkan bagaimana mereka menyetir para aparat, para birokrat, para anggota legislatif. Jamaahnya nggak ada yang nolak. Top, pas Ustaz. Kemudian saya ditangkap. Kenapa ditangkap? Karena yang lapor polisi lapor pada polisi.
Asik kan Pak ya? Ada satu perbuatan, masyarakat nggak menyoal, tapi yang menyoal polisi lapor pada polisi. Kira-kira apa urusannya? Oke, ditangkap saya. Tanggal 30 Mei tahun 2017, nggak boleh pulang setelah dipanggil. Lalu persidangan berlangsung, dimulai tanggal 9 Agustus. Tanggal 16 Agustus saya dapat pesan dari hakim, saudara terdakwa, Anda diperbolehkan untuk membuat eksepsi. Saya buat penjelasan kenapa saya begini dan begitu. Maka pada sidang tanggal 16 Agustus tahun 2017, apa kata hakim? Eksepsi diterima dan Anda boleh pulang. Ya. Kasus pertama, eksepsi diterima. Kasus kedua, saya itu membahas atau menulis yang mencoblos PDI Perjuangan itu 85% adalah PKI. Itu bukan pendapat saya, itu pendapat Rifka Ciptani. Yang dia wawancara di sebuah stasiun channel yang kebetulan TV-nya masih bernama La TV. La TV itu stasiun TV yang kemudian bernama Indo TV One. Iya, TV One kan. Nah, apa yang saya katakan? Lah ya saya kan cuma bilang, Bapak bilang begitu, maka saya tulis. Loh kok yang ditangkap yang nulis bukan yang ngomong? Akhirnya apa? Sidang berlangsung, Pak. Sidang berlangsung tanggal 30 Mei 2018, apa yang terjadi? Setelah melalui rangkaian persidangan, saudara Alfian Al-Syah alias Alfian Tanjung dinyatakan tidak berkesesuaian dengan pasal yang disangkakan oleh jaksa penuntut umum. Ayat 2, barang siapa orang yang mengingatkan persoalan yang berhubungan dengan bangsa dan negara tidak termasuk kriminal, maka dengan ini saudara Alfian dinyatakan bebas. Jadi kalau nggak dengar langsung kan nggak tahu, orang saya dua-duanya 0 Pak. Adik, yang lain jangan bicara dulu ya, tolong dia. Ada ini ya, yang tengah ya. Ustaz tanya ya, sini lihat Ustaz. Ya, acung tangannya, acung tangan kamu. Enggak, biar jelas, ada ya. Dek, 0 tambah 0 berapa Dek? 0 tambah 0 berapa? Coba jangan dikasih tahu. 0 tambah 0 berapa? Oke, sekarang kita tanya yang dewasa. Bapak, 0 tambah 0 berapa? Enggak, ini yang tengah. Iya. Saya 0 tambah 0 sama dengan 4. Jadi kemarin itu saya divonis 4 tahun penjara. Dengan kasus hukum saya tidak kabur, saya ditahan, ditangkap, di sidang. Yang satu bebas eksepsinya diterima, yang satu bebas vonis 0 tambah 0 4. Kan kalau begini kan clear Pak, nggak ada alasan untuk nggak mau dengar, takut dengar saya ngomong. Orang saya nggak salah, dua-duanya bebas kok. Nah ini persoalannya, kita telah lanjur tidak mau memahami persoalan dengan memahami penyebab. Kita selalu merespon akibat, kita tidak pernah tahu penyebab. Akhirnya kita terbiasa menyimpulkan sesuatu berdasarkan gosip. Sekarang saya tanya pada Bapak ya Pak, ini agak romantis nih Pak. Menjelang saya akhiri Pak dikit lagi nih. Bapak mendengarkan ceramah saya pagi ini nyesel atau merasakan mendapatkan sesuatu? Ya kan? Coba Pak, kalau yang pulang awal cuma karena gerendeng doang, malas ah. Paling-paling menghujat pemerintah. Gitu terus, saya udah dengar kok. Saya menghujat yang mana? Saya nggak menghujat siapa-siapa dari tadi. Saya cuma mengajak mari kita melihat persoalan. Oke, kita teruskan ya. Yang berikutnya adalah menata hubungan orang terdekat antara Ansor dan Muhajirin. Ini masjid ini kenapa misalnya tidak ramai? Mungkin karena ketua DKM-nya bukan penduduk asli sini. Maaf ya, ini saya nebak-nebak doang. Nah, tuh ada yang bilang betul tuh kan. Berarti kan bisa begitu. Jadi saya ini kan basic saya itu sosiologi pendidikan. Saya dosen mata kuliah ilmu pendidikan, di antaranya mata kuliah asuhan saya itu sosiologi pendidikan. Dalam teori sosial itu ada yang namanya in group out group. Ada yang namanya sistem, pokoknya aku nggak mau kalau dia, nggak jelas walaupun salah benar nggak jelas, pokoknya udah nggak mau saja. In group out group. Ya, itu nanti lain waktu kita bahas. Nanti ada pertanyaan. Kita masuk bagian berikut. Nah, yang berikutnya adalah manajemen organisasi keumatan masjid. Ada masjid namanya Jogokarian Pak di Jogja. Masjid itu setiap Jumat mengumumkan uang kasnya itu 0 rupiah. Kadang-kadang minus. Kenapa? Masjid tersebut lebih kecil dari ini. Mungkin 3 perapat. Mungkin separuh. Tapi mereka punya daftar nama warga di sekitar masjid. Ada 3 kelompok. Ada yang super miskin, ada yang miskin, ada yang fakir tapi susah. Yang super miskin itu Pak, setiap bulan diberi 2.500.000 dan 2 karung beras. Biar tahu sekarang apa fungsi masjid An-Nur buat masyarakat. Jangan diberi yang senang atau ketika memberi nyuruh merbot. Yang ngantri itu pengurus masjid langsung.
Ya, ini saya lama loh jadi penasihat jaringan masjid Tangerang. Bapak kalau memberikan zakat mal atau memberikan hewan kurban, bukan nyuruh berbot. Bapak-bapak yang tokoh-tokoh yang datang mengantarkan, itu benarnya kalau mau tahu. Karena merasa pejabat, dulu pernah jadi kepala bagian, kamu antarkan, apa yang nganterin? Ya, nanti mulai tahun ini bagiin zakat. Jangan disuruh orang antri panjang-panjang, Pak. Bikin tim. Kan kita udah punya daftar yang mau nerima, datangin satu-satu. Orang-orang miskin itu punya daya sensitivitas, Pak. Dia minder, Pak. Ya. Saya tidak mengajarkan hal-hal yang perlu dibantah, memang kita keliru kok. Saya tanya sama Ustadz Edi, kira-kira kalau orang mengantarkan zakat, yang mengantarkan itu nyuruh orang lain atau nyuruh anak-anak, atau kita duduk saya dengan alasan khatamin Quran, mana yang lebih bagus? Iya, nganterin sendiri, bukan sendiri berarti semuanya antum sendiri ya, bagi kelompok. Mudah-mudahan jamaah memahami manajemen organisasi keumatan ini tidak terkelola. Pengurusnya memang jadi manajemen strategis di kantor, pengurusnya jadi HRD di kantor, pengurusnya jadi manajemen marketing di kantor, tapi ilmunya nggak dipakai buat di masjid. Pakai dong. Bagaimana caranya agar orang-orang yang punya kemampuan keuangan, ada orang mungkin nggak mau masukin kenceleng, buatkan barcode. Jadi uangnya itu banyak. Nanti Jogokarian itu, Pak, itu setiap bulan sekarang Pak pemasukannya 1,2 sampai 1,4 miliar per bulan. Karena dengan dia punya kebiasaan mengatur itu, orang kan lihat, oh bener, dia bantu ini. Jadi waktu kemarin kalau Bapak Ibu dengar ada kasus kapal selam yang tenggelam, Pak, Nanggala 402. Ingat nggak kapal selam yang tenggelam dan pecah di dalam laut itu? Itu Masjid Jogokarian dalam hitungan 2 hari telah mengumpulkan uang 700 juta. Sebenarnya uang itu pun nggak akan bisa berpengaruh buat orang, harga kapal selamnya sekitar 2 atau 4 triliun. Tapi paling tidak sebagai bentuk atensi itu. Nah, ini perlu diketahui bahwa kita umat Islam sering lemah dari manajemen organisasi keumatan. Karena biasanya yang jadi pengurus masjid ya orang yang dianggap bisa ngurus, yang digaji, yang pensiunan, ya, atau malah polisi. Ya. Ketua DKM-nya, ketua takmir polisi, sehingga khotibnya setiap mau ceramah diinterogasi. Harusnya kalau ketuanya polisi, dia akan bilang, di masjid saya selama dia membahas Al-Quran dan membahas hukum Islam, saya yang bela. Begitu mesti, bukan malah nakut-nakutin ustadz. Ketua masjidnya ketua DKM-nya polisi, malah yang ceramah yang bikin ngantuk semua. Bilang dong, mumpung sedang jadi polisi, silakan Ustadz Alfian, silakan Habib Rizik. Wah, keren kan? Bahwa nanti Anda di kantor dimutasi itu urusan lain. Ini udah bunyi-bunyi nih, mau syuruk nih. Gimana? Terus dulu nih. Terus dulu ya, dikit lagi ya. Yang pertama, ormas dan kelembagaan keumatan yang ada, masjid terutama. Masjid, sekretarisnya biar berfungsi. Kadang-kadang pengurus masjid itu nggak berfungsi, cuma nama saja. Ya, akhirnya urusan masjid nggak terkelola. Masjidnya bagus, uang kasnya banyak, tetapi gerandel toiletnya putus minggu 3 bulan baru diganti. Bukan di sini, bukan di tempat lain. Ya, ini kan harus kita sampai belajar bahwa masjid ini rumah Allah. Mari kita rawat dengan baik. Nah, yang terakhir, manajemen kita sebagai organisasi keumatan baik masjid dan yang lain adalah gerakan politik dan bisnis. Jadi umat Islam ini harus punya komitmen, nanti menjelang pilkada nanti kita akan memilih caleg dari mana untuk DPRD tingkat 2. Berembuk, maksud saya jangan bicara orangnya dulu, jangan bicara partainya dulu. Cari orang yang kita cocok. Yang pasti partai Islam. Pengurus masjid nggak milih partai Islam, salah alamat. Yang bikin masjid, bikin aja ini apa namanya, kelenteng. Masa pengurus masjid belain partai yang mendukung pembubaran FPI? Ya tinggal periksa aja partai mana yang menyuruh membubarkan FPI. Ya jangan dipilih. Kalau Anda memilih orang yang pernah mencelakai saudara Anda, lalu Anda sama saja dengan mereka. Ya, saya serius ya. Saya ini orang politik praktis. Saya 35 tahun di P3. Ya. Dan itu pengalaman masa lalu, dan saya sudah selesai masa bakti saya sampai tanggal 20 November 2017. Oke, nanti lain waktu kita detailkan. Nah, lalu bagaimana? Mudah-mudahan sebagai penutup bagaimananya saya coba awali dengan dimilikinya legal standing segala urusan yang kita punya. Masjid ini An-Nur ini sudah punya IMB belum? Alhamdulillah.
Jangan gembira dulu, tengok masjid sebelah sudah belum, bantu, kasih tahu caranya. Jangan sudah lalu senyum-senyum sendiri, sebelah belum. Saya harus bicara ya, terbuka. Kita tidak tahu sampai kapan nanti satu waktu bupati kita, wali kota kita ternyata Kristen, atau ternyata PKI murni, isyhadu bi ananal PKI, dia ngaku PKI. Nah kalau masjid kita udah punya IMB kuat, nggak bisa, apalagi sekarang orang Cina bisa semaunya ngambil hak orang lain. Di beberapa daerah orang, ya di Jawa Timur Pak, di Surabaya, itu berapa keluarga sampai nangis, tinggal di rumah sendiri, sertifikat paten permanen ten, tahu-tahu diusir oleh polisi, ternyata diambil alih oleh pengusaha Cina. Jadi saya kasih tahu saja, makanya dengan adanya IMB, pastikan adakan cross check dengan BPN. Apalagi bentuk yang kita boleh punya, misalnya status, karena kadang-kadang status wakaf, ketika orang tuanya meninggal diminta lagi sama anaknya. Ya, ini terus terang saya sampaikan supaya kita terbiasa mempunyai dasar-dasar ketentuan legal standing yang kuat. Jadi jangan di kemudian hari ketika pengurusnya meninggal bertengkar, karena bertengkar akhirnya masjidnya dijual. Waduh, masjid dijual. Saya tidak bergurau nih Pak, di beberapa kasus terjadi. Bahkan sampai bertengkar bawa pedang di tengah masjid. Ini masjid tanah bapak saya. Coba bayangkan. Silakan, kalau nggak mau ganti 20 miliar. Kan malu terdengar media segala macam segala. Dan ini terjadi. Saya nggak sebut tempatnya. Yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip Islam. Jadi kita hari ini sedang membahas tentang menata barisan. Mari kita mulai. Apa diantaranya? Tawasobil haq, tawasobil sober, wa tawasobil marhamah. Kita cukupkan dulu karena waktunya mungkin waktu hari kerja. Yang lain-lainnya adalah menyatukan, menguatkan, menyempurnakan, memberikan peran yang luas kepada generasi muda. Ya tadi imamnya masih muda, alhamdulillah. Kita butuh khotib Jumat di sini yang umur 17 tahun berapa orang? Nah, dicoba dirancang, bisa. Audisi di TV juga anak 6 tahun bagus kok ceramahnya. Ya. Saya khotib Jumat SMA kelas 2, Pak. SMA kelas 2 saya naik, dan bukan di mushola kampungan, langsung di Masjid Lipi dan Masjid Fatmawati. Bukan karena saya hebat Pak, itu yang hebat guru saya. Ya. Sekarang anaknya sekolah S1, S2, S3, doktor, tapi nggak pernah jadi khotib. Padahal dulu pesantren, nggak mau jadi khotib. Kenapa? Amplopnya dikit. Nah, saya dengar langsung, bukan saya gojekan, bukan saya lelucon, bukan saya guyonan. Kalau antum sudah kerja gaji sebulan 900 juta, tamatan pesantren, baca Quran bagus, tahsinnya bagus, tajwidnya bagus, sekali-sekali jadi khotib. Selesai khutbah bilang masjid, ini saya terima ya mukafaahnya ya, ini saya nyumbang 25 juta. Gitu. Nggak usah sombong, ke ditolak-tolak, masa ditolak diambil dulu terus ngasih lagi buat kas masjid. Ini terus terang pada jamaah, saya ingin buka ini bukan saya ingin mengkritik kiri kanan. Akhirnya umat tidak cerdas. Kecerdasan sang anak, kecerdasan sang santri sudah hebat tamat S3 hanya untuk otak dipakai buat pengembangan perusahaan, tidak untuk mengembangkan masjid. Coba kalau dikumpulkan nih orang-orang di sekitar masjid yang sudah pada jadi pejabat, sedang ya Pak, jangan yang pensiun, yang sedang. Ada nggak di sini anaknya atau menantunya? Ajak, undang. Kalau perlu pakai seragam, ya, polisi berseragam, bukan cuma minta foto-foto buat laporan sama atasan. Baru datang turun minta foto sama saya, lapor ke atasan. Saya bilang, kalau pendeta ente foto enggak? Jadi saya tanya gitu. Ya kan, coba apa urusan Pak? Kalau ustadz pakai foto-foto, emangnya maling gua? Ya kan? Iya, jadi kan begitu. Jadi pertanyaan serius, akhirnya kan kita jadi nggak nyaman. Ya diidentifikasi. Kalau gereja ada pendeta digituin enggak? Ya ini kan juga kita bertanya, ini kita mayoritas. Nggak mungkin dong pengurus mendatangkan saya ke sini kalau nggak saling bicara. Apalagi saya narasumber resmi negara di Wantanas, di Kesbangprov, di Kodrem, di Kodam. Saya Lampung ini kan termasuk Kodam Sriwijaya 2 ya. Betul? Iya, saya pernah didatangkan oleh Pak Brigjen Sarifudin Tipe. Saya di bandara itu disambut oleh tentara dengan mobil penjemputan khusus, tentara berbaris bersenjata. Sekarang giliran kesini pada kabur, dikiranya gua tukang apa? Lu berarti nggak kenal sama gua lu bro, belum kenal rupanya, tak kenal maka kabur gitu kan. Ya sekian dulu para pemirsa, kita sampai pada sebuah perbincangan.